Assalamualaikum guys. Kembali lagi dengan aku Ika Mutia Devi. NIM 82 Universitas Trunojoyo Madura, Prodi Sosiologi ya. Ini vlog ketiga aku mengenai isu terhangat, yaitu tentang virus corona. Serem ya denger omongan virus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, kira-kira yang kalian tahu apa sih tentang virus corona itu? Jadi, virus corona itu adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan istilah COVID-19. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan sampai bisa menyebabkan kematian loh guys. Serem banget ya, sampai meninggal. Dengar-dengar dari berita yang beredar, virus ini memang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan beberapa negara termasuk Indonesia loh guys. Gejala dari virus corona atau yang disebut sebagai COVID-19 bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala seperti flu, seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala, atau gejala penyakit infeksi pernapasan berat seperti demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Berarti ada dua ya guys penderita gejala dari virus corona ini. Nah, itu ya guys mengenai virus corona. Sekarang kita beralih mengenai tentang perkuliahan yang sebelumnya di kelas ini menjadi model daring atau sistem online. Jadi di sini sistem perkuliahan sekarang itu dialihkan dari sistem yang biasanya formal di kelas, sekarang diadakan sistem online atau yang disebut dengan daring. Salah satu universitas yang melakukan peralihan ini yaitu kampus saya sendiri, Universitas Trunojoyo Madura. Nah, kali ini saya akan bawa salah satu mahasiswi dari UTM yang akan saya wawancarai mengenai peralihan metode perkuliahan. Nah, teman-teman, di sini sudah ada salah satu mahasiswi dari Universitas Trunojoyo Madura, Mbak Ilvi dari Prodi Pendidikan Informatika. Nah, kenalan dulu dong Mbak Ilvi sama teman-teman di rumah. Hai, perkenalkan nama saya Ilvi Nurdiana dari Prodi Pendidikan Informatika. Nah, gimana Mbak Ilvi kabarnya? Apakah Anda sehat? Alhamdulillah saya sehat walafiat sampai detik ini. Nah, alhamdulillah ya guys, kita masih terhindar dari virus corona. Semoga kita bisa istiqomah selalu sehat. Amin. Amin. Nah, sekarang aku mau tanya ya Mbak Ilvi, apa sih dampak dari peralihan metode perkuliahan ini? Iya, jadi untuk dampaknya itu sendiri pastinya itu akan berefek ya dari untuk pembelajaran bagi mahasiswa-mahasiswa. Yang pertama adalah karena saya adalah semester 6, itu ada matkul micro teaching misalnya. Nah, itu berdampak sekali bagi saya dan juga teman-teman saya. Kenapa? Karena micro teaching itu dia praktek, tapi itu juga akan menjadi sulit jikalau dilaksanakan secara daring atau online, seperti itu. Nah, teman-teman, tadi kan jawaban dampak negatif dari peralihan metode pembelajaran perkuliahan kan. Nah, sekarang aku mau tanya Mbak Ilvi mengenai dampak positif dari peralihan metode ini tuh apa? Iya, jadi untuk dampak positifnya sendiri itu karena sekarang sudah menyebar virus corona itu sendiri, namun itu tidak menghentikan kita dalam pembelajaran berlangsung. Jadi di sini kita tetap melaksanakan pembelajaran, namun itu akan dialihkan menjadi sistem online atau sistem daring, seperti itu. Nah, teman-teman kan udah tahu kan jawaban dari salah satu mahasiswi UTM. Nah, jadi teman-teman sekarang kalian tuh gak boleh galau lagi mengenai peralihan metode perkuliahan di UTM, karena tidak hanya dampak negatifnya saja, tapi juga ada dampak positif dari peralihan metode ini. Salah satunya yaitu biar kita terhindar dari wabah penyakit corona. Kan teman-teman sekarang udah tahu bahwa perkuliahan formal kan sudah diganti dengan sistem online. Terus apa kabarnya nih dengan Ormawa yang sudah melakukan atau rencana melakukan kegiatan? Apakah tetap dilaksanakan kegiatannya atau tidak, atau bisa diundur? Iya, jadi untuk kegiatan Ormawa sendiri itu diundur sampai batas waktu yang telah ditentukan, sampai penyebaran virus sudah dipastikan untuk aman, seperti itu. Istilahnya reda dulu gitu ya? Iya.
Jadi untuk sementara tidak ada kegiatan apapun yang akan dilaksanakan untuk beberapa pekan terakhir. Mbak Ilvi sendiri kan ikut organisasi dari semester 1. Iya. Nah, terus ketika mendengar Ormawa ditunda, apa yang menjadi kebingungan Anda? Iya, tentunya saya sebagai aktivis di organisasi fakultas ya, bingungnya itu kayak gini, semisal kita udah berencana ngadain kegiatan, tapi tiba-tiba karena kasus virus corona ini harus ditunda untuk beberapa waktu yang nggak tahu sampai kapan, karena kita juga masih menunggu konfirmasi dari atasan juga seperti itu. Jadi pasti bingungnya kegiatan kami itu nunggunya sampai kapan, itu harus bagaimana, sementara mengadakan kegiatan harus memiliki persiapan yang matang, yang sangat matang, membutuhkan beberapa kali pertemuan untuk rapat. Jadi seperti itu. Menurut Mbak Ilvi sendiri ya, bagaimana sih cara pencegahan kita agar terhindar dari virus corona? Iya, kalau menurut saya itu untuk menghindari kasus penyebaran virus corona itu sendiri, kita harus menjaga kebersihan, itu yang paling utama. Jadi kita harus menjaga kebersihan diri sendiri ya. Kemudian yang kedua, kita harus memakai masker ketika kita keluar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebisa mungkin mengurangi aktivitas di luar lingkungan kita, maksudnya di luar rumah, misal di luar kos, itu harus dikurangi seperti itu. Nah, itu saja ya teman-teman wawancara aku dengan Mbak Ilvi. Ya, terima kasih ya Mbak Ilvi sudah mau aku wawancarai di vlog ketiga aku ini tentang peralihan metode pembelajaran perkuliahan di UTM. Sama-sama, Mbak. Dadah teman-teman.